There's a lot of lovable things in our life. This city, this nation, and we believe that God also loves our nation abundantly. And this is our part in His big masterpiece. We built integrity to confirm His greatness. We grow faith so we can share the joy with others. We seek the unreached so they can hear the greatest miracle ever. We reach the forgotten because we were also one of them before. We start from small things as a part of society, as a part of a nation, as a citizen. With one motivation: everybody should realize that God loves them too. We take our part simultaneously, rapidly, continuous. Seek, reach, share, literally. Wait. Mazmur 9 ayat 2 dan 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Selamat beribadah dan bersukacita karena Tuhan. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya? Gue harap kita semua sehat-sehat aja. Boleh banget jawab di kolom komentar dan boleh juga sama-sama tanyain kabar teman-temannya, gimana kabarnya, gimana kesehariannya selama masa pandemi ini. Teman-teman, gue bersyukur banget kalau kita semua masih bisa sama-sama beribadah, sama-sama punya teknologi yang bisa support kita semua untuk bisa muji nama Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, gue mau ajak kita semua buat satu dalam doa. Teman-teman, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami boleh sama-sama berkumpul untuk bisa muji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan, thank you untuk waktu yang udah Tuhan kasih sama kami Tuhan kemarin malam. Kalau kami boleh sama-sama punya waktu untuk istirahat, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh sama-sama berkumpul untuk beribadah. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang beracara Tuhan, dan Tuhan yang ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami boleh siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, gue harap kita semua tetap bersukacita di tengah pandemi ini, walaupun ya belum selesai, tapi sukacita itu penting teman-teman, dan mari sama-sama kita tetap punya pengharapan. Dan hari ini gue mau ajak kita semua buat nyanyi lagu ini. Mari sama-sama kita bersukacita. Yuk teman-teman, let's sing this song. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat.
kasih-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, terima sukacita surga. Teman-teman, bersama gereja seluruh abad keempat, mari sama-sama kita akui pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, gue percaya apapun yang terjadi dalam kehidupannya kita, itu semua pasti ada dalam rancangannya Tuhan. Dan ya sebenarnya bukan dalam kehidupannya kita doang, tapi dalam kehidupan teman-temannya kita juga, dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Gue percaya semuanya ada dalam rencananya Tuhan. Teman-teman, kemarin gue sempet nonton serian tentang bully dan tentang self-healing gitu ya. Dan dalam salah satu scene, teman dari si pemeran utamanya ini mengolok-olok masa lalu dari pemeran utamanya gitu. Yang bisa dibilang ya masa lalunya emang kurang ideal gitu, karena kan ini tentang bully. Jadi masa lalu si pemeran utamanya itu ya memang dia dibully gitu. Dan tindakan yang dilakukan oleh si temannya ini benar-benar membuat satu mental breakdown buat si pemeran utamanya. Nah teman-teman, gak jarang kita juga ada dalam posisi yang sama kayak si temen yang jahat ini. Kita nggak sadar mengolok-olok masa lalu orang lain gitu, walaupun kadang-kadang ya dalam konteks bercanda. Kita nggak kasih support, tapi kita malah membercandakan, kita malah mengolok-olok masa lalu si teman kita. Mungkin background hidupnya dia itu memang nggak oke. Bahkan ada kecenderungan manusia untuk memilih untuk tidak berteman sama orang yang punya masa lalu yang nggak oke. Itu sering banget terjadi dan secara nggak sadar mungkin ada di area kita juga gitu ya. Padahal teman-teman, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupannya dia, masa lalunya dia, masa sekarangnya dia, masa depannya dia, itu semuanya ada dalam rancangannya Tuhan. Dan menurut gua, pertemuan kita sama mereka juga, yaitu ada dalam rancangannya Tuhan gitu. Hari ini gua mau sama-sama ajak kita semua, bukan cuman kalian doang, tapi gua juga, untuk bisa sama-sama belajar embrace, untuk sama-sama bisa belajar terima masa lalu orang lain gitu. Dari bahan hari ini juga gue sama-sama terpukul gitu, karena kadang-kadang gue pun masih menganggap remeh masa lalu orang lain, kayak dia kayak masa lalunya gitu, gue gak mau deket-deket,
gue takutnya itu mempengaruhi hidupnya gue gitu. Tapi kenapa gue nggak bisa mikir kalau gue bisa belajar dari masa lalunya mereka gitu, karena pertemuan gue sama dia pun gue percaya adalah rancangannya Tuhan. So teman-teman, hari ini mari sama-sama kita belajar tentang hal itu, karena ya kita ada di tempat ini, kita bisa ada sekarang, itu semuanya ada dalam rancangannya Tuhan, karena kemurahannya Tuhan. Dan mereka pun sama, mereka bisa overcome setiap masa lalunya mereka semuanya karena kemurahannya Tuhan. So teman-teman, hari ini mari sama-sama kita puji sembah lagi nama Tuhan. Dan ya, let's sing this song. Sama-sama kita akui setiap kesalahannya kita, sama-sama kita belajar hari ini. Dan say thank you sama Tuhan buat setiap kemurahannya Tuhan. Sing this song. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Shalom Surfers, selamat hari Minggu buat kita semua. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian ada dalam keadaan yang tetap baik, tetap sehat dimanapun kalian berada. Mari kita saat ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, gue ajak kita buat satu dalam doa. Kita meminta pimpinan daripada Roh Kudus untuk membimbing setiap kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk satu hari yang baru, untuk satu Sabat yang Tuhan berikan kepada setiap kami, di mana kami boleh kembali berkumpul, berdiam diri di hadapan Tuhan, memuji, meninggikan Tuhan. Tiba saatnya untuk kami saat ini merenungkan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang boleh memimpin setiap hati kami, boleh memperkatakan setiap firman yang akan disampaikan pagi hari ini melalui hamba-Mu. Biar Tuhan yang tolong setiap kami yang mendengarkan, agar kami boleh dikuasai oleh Roh-Mu dan juga boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga kami tidak hanya menjadi seorang pendengar saja, tapi kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, hamba serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Surfers, di hari ini kita masih berbicara, message hari ini masih berbicara tentang bagaimana kita membangun sebuah relasi yang personal bersama dengan orang-orang terdekat kita, bersama dengan komunitas kita. Dan judul renungan pagi hari ini adalah Do you know what I've done? Do you know what I've done? Nah, sebelum gua ajak kita untuk sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 4, ada satu hal yang ingin gue tanyakan kepada teman-teman semua. Nah, teman-teman, gue yakin teman-teman pasti sedikit banyak pernah lah setidaknya ya, kalau misalkan dari gereja, teman-teman pulang, kalian ke IP gitu, atau enggak ke daerah PVJ, daerah atas. Ya, katakanlah kita dari gereja ke IP. Nah, kalau teman-teman dari gereja ke IP, rute mana sih yang biasanya teman-teman pakai? Rute mana sih yang biasanya teman-teman gunakan gitu? Kalau kita lihat rute tercepat itu ada satu rute yang dari Google Maps pun ini adalah rute tercepat, yaitu kita dari gereja itu ke Irsat belakang, terus ke Garujati, udah gitu tinggal lurus ke Pasir Kaliki, nyampe IP, ya kan? Nah, tapi dari rute tersebut ada rute lain ya kan, gimana caranya untuk kita bisa ke IP. Ya, pilihan kedua adalah kita bisa lewat Jenderal Sudirman, udah gitu belok ke Kelenteng, Kebonjati, dan Pasir Kaliki, nyampe ke IP. Nah, ada rute ketiga yang ini mungkin kayaknya nggak akan ada sih yang milih rute seperti ini ya. Dari gereja kita ke Sudirman lurus terus sampai Bundaran, udah gitu kita ke Garuda, udah gitu kita Pajajaran sampai ke IP. Nah, mungkin teman-teman yang pakai rute ini, kalau teman-teman punya pacar yang ada di Jalan Garuda, terus teman-teman jemput, baru bisa ke IP lewat rute itu kali ya. Tapi pada umumnya rute yang normal dari gereja ke IP itu melalui Garujati, karena itu tinggal lurus, itu adalah rute tercepat, ya kan? Terlepas dari kondisi traffic ya, kita nggak ngomongin kalau macet gimana apa enggak, tapi kalau secara jarak itu adalah rute tercepat, benar nggak sih? Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, gue mau ajak kita buat buka dari Yohanes 4. Kita mau baca sebagian-sebagian. Gue akan ajak kita untuk baca beberapa ayat aja, kita nggak akan baca semuanya. Yang pertama dari ayat ketiga sampai ayat kelima. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 4 ayat 3 sampai 5. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatiin, ini buat supaya kita juga ngerti di mana-mananya. Yudea itu ada di selatan. Nah, Galilea itu ada di utara. Nah, ibarat kalau kita ngomongin ya seperti ilustrasi gua tadi di awal,
Yudea itu anggap aja di gereja, itu di selatan. Dan Galilea itu ada di IP, itu utara. Rute yang seharusnya adalah, kalau misalkan mau cepet nih ya, tinggal lurus, bener gak sih? Dari selatan ke utara, nyampe. Nah tapi teman-teman, pada zaman itu, orang-orang nggak ada yang pakai rute yang seharusnya itu. Orang-orang justru pakai rute yang sangat muter. Kalau dari ilustrasi tadi itu orang mau ke IP itu dari Sudirman muter ke Garuda, ke Pajajaran, baru ke IP. Karena di antara Yudea dan juga Galilea itu ada daerah yang namanya Samaria. Orang zaman dulu, orang Yahudi zaman dulu itu sangat-sangat katakanlah ciong, sangat-sangat anti dengan orang Samaria. Mereka sama sekali nggak bergaul karena mereka benar-benar orang Samaria itu sangat tidak dianggap oleh orang Yahudi. Nah, tapi kita melihat bagaimana di ayat ini dicatat bahwa Tuhan Yesus melintasi daerah Samaria. Bahkan di ayat keempat itu dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Kata harus di sini itu menggambarkan adanya sebuah agenda pribadi yang Tuhan Yesus mau lakukan, yang Tuhan Yesus mau selesaikan. Nah, singkat cerita kita tahu bagaimana dan apa sih agenda pribadi itu. Tuhan Yesus berhenti di satu sumur di dekat kota Sikar, sumur Yakub, dan bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Nah, di sana ia bercakap-cakap, dan selanjutnya gue mau ajak kita baca ayat ke-7 sampai ke-9. Tapi sebelumnya teman-teman, satu hal yang perlu kita perhatiin juga sama-sama sekali lagi, bahwa orang Yahudi itu pada zaman itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Mari kita lihat dari ayat 7. Ayat 7 di sana dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku? Perhatikan kalimat ini. Seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Bahkan di Alkitab pun diberi keterangan secara jelas bahwa memang orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, dari ayat yang kita baca ini, ada dua hal aneh yang ingin gue coba ajak kita sama-sama lihat. Ada sebuah keanehan di sini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus itu mengajak bicara, bukan cuma mengajak bicara, tapi ia meminta minum kepada seorang Samaria. Nah, ini merupakan satu hal yang udah aneh banget. Dan yang kedua, yang lebih aneh lagi adalah mintanya itu ke seorang perempuan. Dua hal ini menjadi sebuah kombinasi yang sangat-sangat aneh untuk dilakukan orang pada zaman itu. Kalau misalnya nih, teman-teman ingat kisah Tuhan Yesus dengan Zakheus yang sering kali dibahas dari 2-3 minggu lalu. Tuhan Yesus pun melakukan hal yang aneh juga bersama dengan Zakheus. Tuhan Yesus menghampiri Zakheus, bercakap-cakap dengannya, bahkan Tuhan Yesus itu makan bersama dengan Zakheus, sang pemungut cukai. Kita bisa lihat gimana respon orang-orang pada zaman itu. Itu tuh menjadi sesuatu yang, kalau bahasa Sundanya itu priomongen, sesuatu yang benar-benar bikin orang tuh ngata-ngatain gitu. Kayak, aduh ini orang tahu nggak sih siapa sih Zakheus? Kok bisa-bisanya gitu? Kok bisa-bisanya? Itu mungkin satu kalimat yang dimiliki banyak orang pada zaman itu. Kok bisa-bisanya Tuhan Yesus melakukan hal itu? Sama halnya ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap minta air kepada perempuan Samaria ini. Kalau aja di saat itu ada orang, pasti orang tersebut akan berkata hal yang sama. Kok bisa-bisanya sih orang Yahudi minta minum ke orang Samaria? Cewek lagi. Karena pada saat itu, seperti teman-teman tahu, cewek itu perempuan itu merupakan jenis kelamin yang lebih rendah, dianggap lebih rendah daripada pria. Nah, dari keanehan ini,
ada satu pertanyaan yang mungkin timbul di antara orang-orang banyak. Ngapain ya? Ngapain sih Tuhan Yesus melakukan hal itu? Kok bisa ya? Dan kalau misalkan kita mencari jawabannya, ada satu jawaban yang mungkin bisa kita lihat sama-sama, yaitu when Jesus spoke with the Samaritan woman, when Jesus ate with Zacchaeus, Jesus modeled love. Tuhan Yesus itu lagi mendemonstrasikan sebuah bentuk kasih yang nggak melihat siapa orangnya, yang nggak melihat dari mana orangnya, latar belakang orangnya, apa yang sudah dilakukan orangnya. Tuhan Yesus sedang menunjukkan bagaimana ia memiliki kasih yang sungguh bisa menerima keadaan orang tersebut. Nggak jarang kan teman-teman, kita itu punya pengalaman yang seringkali kita membangun sebuah barrier ketika kita berelasi dengan seorang. Barrier yang berasal dari perkataan orang. Ketika kita cuma tahu seseorang dari cerita orang lain, terus ketika kita ketemu langsung orangnya, kita udah punya barrier yang menghalangi kita untuk berelasi secara personal, secara dalam dengan orang tersebut. Ada satu pengalaman yang ingin gue juga share kepada teman-teman. Jadi saat ini kan gue lagi studi di Malang, dan ya setahun sekali atau 2 kali itu pulang ke Bandung, catch up, ketemu teman-teman, cerita, update gimana kondisi teman-teman. Nah, satu kali ada waktu dimana gue dengar salah satu teman gue itu putus dengan ceweknya, yang gue tahu itu udah pacaran cukup lama, dan nggak lama dia memang juga udah langsung jadian lagi. Dan teman gue ini ceritanya cukup cukup memojokkan gitu. Jadi dia cerita kalau ceweknya yang sekarang itu wah, dikata-katain negatif lah. That's why temen gue ini bisa putus gitu gara-gara cewek ini. Nah, secara tidak langsung ketika gue dengar cerita itu, ada satu image yang terbangun dalam pikiran gue terhadap cewek ini. Padahal gue belum pernah ketemu orang ini, belum pernah ketemu temen gue, denger langsung. Dan satu kali ketika pulang lagi, ada kesempatan gue ketemu kenalan, oh ini ceweknya, oh ini cerita dari temen gue seperti ini dan segala macam ya. Dan you know what, apa yang teman-teman gue bilang ini sebenarnya not totally true gitu, nggak sepenuhnya benar. Dan ya itu secara tidak langsung mempengaruhi bagaimana ketika pertama kali gue ketemu langsung dengan orangnya. Ada sebuah barrier yang terbangun karena cerita yang gue dengar. Dan seringkali kita mengalami hal ini, bukan? Ketika ada satu kesalahan akan seseorang, lalu kita mendengar cerita tersebut dari teman kita, dan ketika kita bertemu lagi orangnya, ya kita nggak bisa untuk build personal relationship dengan mereka. Nah teman-teman, ada 2 hal yang gue mau ajak kita buat sama-sama pagi ini lihat dari bagian firman Tuhan yang kita renungkan, dari pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria dan juga dengan Zacchaeus, karena kedua kisah ini memiliki sebuah kemiripan. Dan hal yang pertama adalah acceptance, yaitu penerimaan. Kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita semua merupakan sebuah bentuk kasih yang menerima keadaan seseorang apa adanya. Nah, seringkali kita itu sulit teman-teman untuk memiliki kasih yang seperti ini. Apalagi seperti tadi yang gue ceritain. Ketika sebelum ketemu seseorang, kita udah dengar dulu nih cerita tentang orang tersebut, apa yang sudah dia lakukan. Sehingga ketika ketemu, kita sulit untuk mengasihi orang tersebut dan menerima orang tersebut. Kita cenderung untuk fokus terhadap kesalahan orang tersebut daripada kita melihat lebih dalam sebenarnya apa sih yang orang ini butuhkan. Kalau teman-teman ingat khotbah minggu lalu,
yang disampaikan oleh Ko Daniel, beliau share soal pengalamannya ketika bertemu dengan seorang murid yang katakanlah punya masalah gitu, yang ngelawan dia. Dan kalau teman-teman perhatiin, dia nggak langsung fokus terhadap kesalahan muridnya. Dia bisa aja memilih untuk fokus, oh ini orang, ini murid ngelawan, nggak sopan, dihukum langsung. But he didn't do that, right? Instead, dia malah mengajak murid tersebut untuk bertemu secara personal, one by one. Udah gitu ngajak makan bahkan, dan ngobrol akhirnya. Karena dia tahu, dia bisa melihat bahwa that's not the main problem. Bukan itu masalah utamanya dari murid tersebut. Di balik kesalahannya ada satu kebutuhan yang dia berhasil lihat. Dan dari sana ketika ia belajar untuk menerima muridnya itu, ada satu personal relationship yang akhirnya dia bisa bangun. Dia bisa tahu apa yang saat itu terjadi dengan muridnya, dan dia bisa tahu bagaimana dia menghadapi murid ini dengan tepat. Dan kasih inilah yang Tuhan Yesus juga ajak untuk kita sama-sama miliki. Kasih inilah yang Tuhan Yesus sama-sama berikan kepada kita semua. Tuhan Yesus tahu bagaimana bobroknya setiap diri kita. Tuhan Yesus tahu bagaimana berdosanya diri kita. Dan oleh karena itu, Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun berkata kepada kita dan memanggil kita untuk datang dengan satu kondisi yang sempurna, kondisi yang baik. No. Tapi panggilannya selalu berkata demikian. Come as you are. Datanglah sebagaimana engkau ada. Karena dia pun berjanji bahwa dia memiliki kasih yang sungguh dapat menerima keberadaan diri kita. Mau baik bagaimanapun buruknya diri kita, tapi Tuhan Yesus menunjukkan kasih itu kepada kita, kepada sang perempuan Samaria, kepada Zakeus, sehingga kita ini bisa menjadi anak-anak yang sungguh dapat merasakan bahwa ya, Tuhan sungguh mengasihiku. Dan hal yang kedua yang gue mau ajak kita untuk sama-sama lihat dari kedua kisah ini adalah forgiveness, yaitu pengampunan. Teman-teman, ingat gak sih doa pengampunan yang ada dalam doa Bapa kami? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berita pengampunan ini menjadi suatu highlight dari kasih Tuhan kepada setiap kita umat manusia. Kenapa? Karena seperti yang tadi gue bilang, bahwa Tuhan itu tahu bagaimana kita itu adalah manusia yang berdosa. Tetapi Ia mau menerima kita. Dan gak cuma menerima, Ia bahkan mengampuni kita. Ini merupakan suatu kasih yang memang sulit untuk kita miliki. Kasih yang bisa mengampuni orang-orang, bahkan orang-orang yang katakanlah menyakiti kita, yang berbuat salah kepada kita. Tapi teman-teman, dalam setiap relasi, pengampunan menjadi salah satu elemen yang penting dalam kalau kita bicara soal pemulihan relasi. Hal ini bisa kita lihat ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ia mati berkorban di atas kayu salib buat kita. Dan ketika Ia berkorban di atas kayu salib, karya penebusannya itu mengampuni kita. Dan pengampunan yang Dia berikan itu memulihkan relasi kita dengan Bapa di sorga. Dulu kita semua merupakan seterunya Tuhan, seterunya Allah. Tetapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus, karya penebusannya, ketika dosa kita diampuni, ada sebuah relasi yang dipulihkan. Dan Tuhan sadar ketika Tuhan bertemu dengan Zakeus, dengan perempuan Samaria,
Ia sadar kalau orang-orang tersebut bukan hanya membutuhkan pertolongan, tapi mereka juga membutuhkan yang namanya pengampunan. Dan itulah yang Tuhan Yesus berikan. Ada satu kalimat dalam sebuah buku yang berjudul It's Personal berkata demikian. You demonstrate forgiveness when you learn to respond to someone in a way that replaces shame with hope. Kita belajar untuk mengampuni, untuk mendemonstrasikan pengampunan kepada seseorang ketika kita belajar untuk merespon mereka dengan cara yang mengubah rasa malu itu menjadi sebuah pengharapan. It means kita nggak fokus dengan apa yang sudah mereka lakukan, tapi kita fokus bahwa mereka adalah pribadi yang Tuhan kasihi, dan Tuhan ingin juga kita kasihi mereka. Dan itulah yang menjadi message yang Tuhan ingin kita sama-sama lihat pada pagi hari ini. Sebelum gue menutup firman pagi hari ini, gue mau ajak kita buat buka lagi dari Yohanes 4 ayat yang 39. Yohanes 4 ayat ke-39 berkata demikian, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Teman-teman, hal ini menjadi sesuatu yang kita lihat. Hal ini menjadi sebuah hasil yang kita lihat dari bagaimana ketika Tuhan membangun sebuah relasi yang personal bersama dengan perempuan Samaria ini. Ada sebuah transformasi yang terjadi dalam hidupnya. Dan sama halnya ketika Tuhan Yesus membangun relasi itu bersama dengan Zakheus yang kita juga udah pelajari sama-sama. Ada sebuah hidup yang ditransformasi. Ia bahkan ingin membagikan hartanya, menggantikan setiap orang yang telah dirugikannya. Dan dari kasih inilah Tuhan ingin kita bersama-sama melihat bagaimana orang-orang di sekitar kita sama membutuhkan kasih itu. Mungkin ketika pemberitaan firman ini disampaikan, teman-teman ada terpikir satu atau dua nama, atau mungkin nggak terpikir sama sekali, it's okay. Tapi gue ngajak kita buat sama-sama, maukah teman-teman berpikir, melihat bagaimana teman-teman punya relasi saat ini? Adakah satu dua nama yang memang ternyata Tuhan taruh dalam hati teman-teman untuk teman-teman bisa menggumulkan relasi itu bersama dengan Tuhan? Karena ketika Tuhan datang kepada perempuan Samaria itu, kepada Zakheus, Tuhan tidak datang dengan melihat apa yang sudah mereka perbuat, apa yang menjadi masa lalu mereka, tapi Tuhan melihat bagaimana kedua pribadi ini membutuhkan pertolongan. Dan sama halnya kepada setiap kita, Tuhan memanggil kita pagi hari ini untuk melihat siapakah orang-orang terdekat kita yang membutuhkan pertolongan itu, membutuhkan kasih Tuhan. Gak ada yang pernah bisa tahu siapapun yang saat ini kita sedang membangun relasi dengannya akan menjadi orang seperti apa ke depan. Tapi Tuhan memanggil kita untuk bisa menjadi saksinya, untuk bisa menunjukkan bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada setiap orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita, entah kepada keluarga, teman-teman, atau komunitas di mana kita ditempatkan. Kiranya renungan pagi ini bisa menjadi satu kekuatan bagi setiap kita, dan juga bisa menolong kita untuk dapat semakin mengasihi orang seperti Tuhan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar ketika kami hidup di dalam dunia ini, dunia yang penuh dengan dosa, kami sadar bahwa sulit untuk memiliki sebuah relasi yang baik,
Karena kami manusia yang berdosa, secara natur kami pasti akan saling menyakiti satu dengan yang lain. Tapi kami melihat bagaimana Engkau yang adalah teladan kami bisa mengasihi setiap orang tanpa melihat bagaimana pengalaman masa lalu orang tersebut. Dan kami ingin belajar untuk memiliki kasih itu ya Tuhan. Ajarkan kami, anak-anak-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk bisa dapat memiliki sebuah kasih yang dapat menerima dan juga mengampuni orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena kami percaya Tuhan, ketika mereka dapat merasakan kasih-Mu, kami percaya ada sebuah transformasi yang terjadi dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami untuk bisa melakukan firman ini. Kami tahu ini gak mudah, tapi kami berdoa memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan yang mampukan kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk pemberitaan firman pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang boleh menolong dan menuntun setiap hidup kami setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday Servers. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya ibadah pagi hari ini dan firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Apapun yang kita sedang upayakan dalam meresponi kebenaran firman Tuhan menjadi sebuah proses yang Tuhan sedang kerjakan di dalam diri kita, mengubah diri kita menjadi yang lebih baik, tetapi juga di dalam mengalami pimpinan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan setiap hari. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini dan kiranya kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu, kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa Surgawi dan melalui keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, pertolongan daripada Allah Roh Kudus boleh memimpin, menyertai setiap kehidupan kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday and God bless you all. Nah, ketika teman-teman mendengar bunyi ini, pasti ada yang ingat bahwa tahun lalu kita pernah melakukan doa keliling di hari Rabu, hari pertama dari masa Prapaskah. Ya, satu momen yang luar biasa dan banyak teman-teman yang terberkati. Dan tahun ini kami tetap ingin mengajak teman-teman terlibat di dalam masa Prapaskah ini. Dan teman-teman, kenapa masa Prapaskah itu menjadi suatu momen yang penting buat kita? Ini adalah sebuah momen di mana kita mengingat kembali bahwa kita itu orang yang berdosa, kita fana. Dan disitulah ada sebuah kerinduan kesadaran untuk pertobatan, untuk melakukan sebuah kontemplasi kita ini siapa dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, tetapi kita juga merindukan di dalam masa Prapaskah ini ada beban apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk memberkati komunitas. Nah, ternyata tahun ini Tuhan menaruh beban dalam hati kita itu untuk lebih care, lebih peduli dengan komunitas kita. Ya, makanya kenapa kali ini masa Prapaskah ada satu pesan, yaitu sharing the burden. Ini ada sebuah pesan yang begitu kuat yang Tuhan taruh dalam diri kita, yaitu apa? Supaya kita itu mulai memperhatikan, kita lebih melihat lagi ada hal apa yang sedang dihadapi oleh teman-teman kita. Dan keberadaan kita sebagai satu komunitas bisa meringankan, ya, bisa mereka dikuatkan dan mereka boleh ditolong oleh karena keberadaan komunitas kita. Nah teman-teman, saya berharap kita bisa melibatkan diri di dalam masa Prapaskah ini sebagai sebuah perjalanan menuju masa Paskah. Dan saya berharap tidak ada satupun yang ketinggalan di dalam momen ini. Dan saya berharap ini menjadi wishlist kita. Ingat bahwa hari pertama dari masa Prapaskah ini ada jatuh pada tanggal 17 Februari. Dan di sana kita akan ada ibadah online masa Prapaskah. Silakan teman-teman stay tune dengan Instagram Wave YouTube Ministry kita. Sehingga kita bisa selalu ngecek update ada momen apa aja sih di sana selama 40 hari. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan
pesan ini. Morning Surfers! Halo, gimana kabar kalian? Balik lagi sama gua, Tukang Warta. Pada pagi hari ini, gua akan membawakan warta-warta eksklusif khusus untuk kalian. Oke, langsung aja. Warta pertama datang dari Warta Persembahan, seperti slide berikut ini. Selanjutnya, warta kedua itu datang dari open house di bidang supporting. So, buat kamu yang mau melayani, menjadi berkat, ataupun mau belajar, bisa banget nih ikut open house di bidang supporting ini. Karena kami membuka soundman, kameraman, video editor, video switcher, dan juga lighting. So, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berminat, langsung aja klik link dan daftar di description box di bawah ini. Selanjutnya, warta ketiga. Nah, di warta ini datang dari warta kelas MMK. MMK ini singkatan dari menjadi murid Kristus. Nah, dari namanya aja mungkin kalian udah bisa nebak nih, kalau di kelas ini kita tuh bakal belajar mengenai dasar-dasar iman kekristenan. Dan ini tuh cocok banget buat kamu yang mau dibaptis, karena salah satu syarat dibaptis adalah kamu harus ikut kelas ini. Dan untuk kamu yang mau nih ikut lagi kelas ini nih, mau lagi belajar, bisa nggak? Bisa banget dan boleh banget dong tentunya. Kelas ini dibuka untuk periode bulan Januari sampai Juni tahun 2021 dan akan dimulai pada tanggal 9 Februari 2021, tepatnya hari Selasa ya Surfers, dari jam 19.30 sampai 20.30. So, Surfers, menurut pengalaman gue nih, gue udah pernah coba ikut kelas MMK ini tuh kayak kelas itu rame banget, informatif, pokoknya kan nggak mungkin rugi deh. Terus kalian bisa ketemu relasi baru, wah rame banget deh pokoknya, kalian gak bakalan nyesel. Jadi buat kamu yang mau ikut, langsung aja kamu klik link di bawah ini di description box, terus kamu daftar aja deh. Warta keempat, kalian pasti gak sabar nih, karena untuk kalian nunggu-nunggu nih warta ulang tahun. So, siapa aja sih surfers yang berulang tahun di minggu ini? Langsung kita cek yuk. God bless you and wish you all the best ya buat surfers yang berulang tahun di minggu ini. Wah, kayaknya ada nih surfers yang baru ikutan ibadah online Wave Youth Ministry. Untuk kalian para jemaat baru, kita welcome banget buat kalian datang ke sini lagi, dan ayo kita kenalan lebih dalam lagi yuk. Kalian bisa klik aja link di bawah sini, di description box ada link jemaat baru. Jangan lupa ya. Selanjutnya, gue juga mau ingetin untuk kalian tetap stay connected dengan komit kalian ya. Untuk kalian yang belum punya komit, bisa kok kalian daftar dan linknya ada di bawah sini. Dan yang terakhir, untuk segala aktivitas dan juga informasi mengenai gereja kita, langsung aja yuk kita pantengin IG-nya @WaveYouthMinistry dan @Youth1Wave. Gue juga mau ingetin bahwa gereja kita juga udah punya podcast loh di Spotify dengan nama Wave Youth Ministry. Kalian jangan lupa dengerin ya. So, surfers segini waktu dari gue. Happy Sunday, God bless you, and bye-bye surfers. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, terima sukacita surga. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, terima sukacita surga.